Ya, selamat pagi teman-teman. Senang sekali bertemu kembali dengan teman-teman di ruang Zoom ini. Kita bersyukur ya teman-teman, terlepas dari kondisi apapun, kita masih boleh tetap berkumpul, bisa beribadah lewat teknologi, lewat Zoom. Nah, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita minta Tuhan yang boleh menolong kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk teman-teman, kita datang ke hadapan Tuhan terlebih dahulu. Saya ajak kita untuk berdoa dan memohon pimpinan Tuhan untuk ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang baru, pagi hari yang kami boleh kembali pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan ini, buat anugerah Tuhan yang menopang dan menyertai kami. Pimpinlah kami Tuhan, siapkanlah hati kami untuk kami boleh beribadah di hadapan-Mu, dan kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kami boleh memahami firman yang disampaikan, dan kami juga boleh memuji meninggikan nama-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita dengarkan panggilan beribadah yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk kita boleh beribadah di hadapan-Nya. Seperti yang tertulis, marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Mari kita nyanyikan pujian hadapan Tuhan yang baik. Datanglah ke hadapannya dengan penuh ucapan syukur. Mari kita naikkan pujian ini.
teman-teman, kita bersyukur pada Tuhan sebab Dia baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Kita kembali mau siapkan hati kita sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian Engkaulah kekuatanku, hanya Tuhan kekuatan kita, dan kita dapat berharap bersandar kepada Dia, bahkan ketika badai kehidupan datang menerpa. Mari kita naikkan pujian ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, oh, aku tak akan goyah, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacita.
Aku sukacitaku. Teman-teman, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau boleh menjadi tempat perlindungan kami, menjadi kekuatan dan sumber sukacita kami di tengah-tengah kami menjalani hidup kami. Biarlah Engkau memberkati kami Tuhan untuk waktu ke depan ketika kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini boleh berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh semakin mengenal Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi sekali lagi teman-teman. Hari ini kita akan merenungkan satu tema ya. Sebentar saya share. Saya rindu kita boleh sama-sama belajar tentang Yesus Sang Mesias ya. Teman-teman mungkin sudah sering ya mendengarkan kata Mesias ini. Nah, hari ini kita akan belajar lebih lanjut sebenarnya maksudnya apa sih gitu ya. Nah, mari saya ajak kita untuk buka dari Matius 16 ayat 13 sampai 17, dan ayat 20. Kita akan baca, saya akan bacakan untuk teman-teman boleh memperhatikannya ya. Matius 16 ayat 13 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya mereka jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikian firman Tuhan. Satu lagi ya, satu ayat yang saya mau ajak kita untuk baca dari Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Nah teman-teman, pada tahun 1946, sudah lama sekali ya, di sebuah pasar di Yogyakarta ada sebuah kejadian yang unik. Nah, jadi di depan pasar itu dipenuhi oleh kerumunan banyak orang, karena ternyata ada seorang pedagang wanita yang jatuh pingsan. Ya, ada orang yang pingsan di depan pasar. Maka semua orang mengerumuni wanita itu dan heboh ya, pasar itu jadi heboh. Nah, tapi yang lebih menghebohkan dari peristiwa itu bukan karena orang itu pingsan, tapi karena penyebab dari pingsannya wanita itu. Nah, penasaran ya, kenapa sih wanita itu bisa pingsan di depan pasar? Jadi begini ceritanya teman-teman. Jadi kisahnya ini berawal ketika wanita yang adalah pedagang beras ini memberhentikan sebuah mobil jeep untuk menumpang ke pasar tempatnya berjualan. Jadi ada mobil jeep lewat, dia berhentikan dan dia mau numpang untuk taruh barang-barangnya di mobil jeep itu. Nah ternyata setelah sampai di pasar, wanita ini minta supirnya untuk bantu menurunkan semua barang dagangannya itu. Nah, setelah selesai, maka dia merogoh kantongnya dan mengeluarkan sedikit uang, terus mau dikasih kepada si supir mobil jeep yang dia tumpangi itu. Tapi waktu dia kasih, supir itu menolak pemberiannya dengan sopan. Jadi, supir itu tidak mau terima uang itu. Nah, waktu ditolak uangnya, maka wanita ini jadi emosi dan dia merepet ya. Memangnya uang saya kurang ya? Kenapa kamu nggak mau terima uang saya? Merepet dia kan. Bapak mau berapa sebenarnya? Wow, dia naik darah gitu teman-teman. Nah, sang supir ini tidak menghiraukan repetan dari ibu itu, melainkan dia segera tancap gas dan dia pergi dengan mobilnya. Nah, ternyata waktu kejadian itu berlangsung, ada seorang polisi yang menyaksikan peristiwa itu. Dan polisi itu datang menghampiri si ibu dan dia tanya kepada dia, "Ibu tahu nggak supir mobil tadi itu siapa?" Terus ibu itu masih jawab dengan emosi ya, masih dengan emosi yang tadi dia bilang,
Emangnya saya perlu tahu namanya siapa? Saya nggak perlu tahu namanya siapa. Memang supir itu agak aneh. Supir ya supir, habis perkara dia bilang. Memang dasar supir aneh, dikasih uang nggak mau. Sebenarnya dikasih uang nggak mau gitu ya. Malah dia pergi, marah dia ya. Sebenarnya yang aneh supirnya atau si ibu ini ya teman-teman. Nah lalu kemudian si Pak Polisi bilang, kalau ibu belum tahu Pak supir itu siapa, saya kasih tahu ibu ya, Bapak supir itu sebenarnya siapa. Waktu dengar itu, ibu itu udah mulai heran. Kemudian Pak Polisi bilang, supir yang tadi Ibu marahin itu, yang Ibu repetin itu, dia sebenarnya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Raja di Yogyakarta ini. Oh, teman-teman pernah dengar ya namanya Sri Sultan Hamengkubuwono waktu belajar sejarah? Dia adalah raja yang memerintah di Yogyakarta pada masa itu. Dan mendengar jawaban ini, wanita itu langsung pingsan. Kayak cerita di sinetron-sinetron tadi drama ya teman-teman. Tapi ini kejadian nyata. Wanita ini langsung pingsan di tempat karena ternyata supir yang dia marahin tadi adalah seorang Sultan Yogyakarta waktu itu. Nah, Sultan ini memang terkenal dengan sikapnya yang merakyat. Dia senang menyetir sendiri dan dia suka menyamar sebagai rakyat biasa untuk membantu masyarakatnya. Dan memang beberapa kali orang yang menumpang di mobilnya itu juga terkejut-kejut setelah mengetahui bahwa ternyata dia adalah seorang sultan. Nah, teman-teman, ini satu kejadian yang unik ya, mengajarkan kepada kita memang kita tidak bisa memungkiri ya bahwa pengenalan kita terhadap seseorang itu akan menentukan cara kita bersikap atau memperlakukan orang itu. Tadi kalau wanita itu tahu, seandainya dia tahu kalau yang tadi nyupirin mobil Jeep itu adalah seorang sultan, tentu dia tidak mungkinlah ngomel-ngomel merepet dengan supir itu, gitu kan? Nah, bahkan kalau dia tahu yang nyupirin mobil itu adalah seorang sultan, seorang raja yang mau merendahkan dirinya jadi rakyat biasa dan membantu mereka yang kesulitan, saya yakin wanita pedagang ini juga akhirnya akan belajar bagaimana caranya memperlakukan orang lain dengan lebih baik. Nah, jadi teman-teman kalau saya mau membandingkan, sebenarnya kehidupan kekristenan kita itu juga sama ya. Cara kita menjalani hidup kekristenan kita sangat erat kaitannya dengan pengenalan kita akan Yesus, yang adalah pusat atau inti dari ajaran kekristenan kita. Nah, sekarang saya mau tanya dulu kepada teman-teman, menurut teman-teman, siapakah Yesus itu? Selama ini teman-teman kenal Yesus, mungkin sudah pelajari dari sekolah minggu, sudah dengar dari pelajaran agama Kristen di sekolah, sudah dengar mungkin dari papa mama tentang Yesus. Menurut kamu pribadi, siapa sebenarnya Yesus itu? Sejauh mana sih kamu sudah mengenal Yesus? Coba keep jawaban ini. Nanti bandingkan setelah selesai dengar khotbah, apakah jawabanmu masih akan tetap sama. Nah, teman-teman, saya perkenalkan Yesus kepada kita yang waktu itu identitasnya juga dipertanyakan. Waktu orang-orang lihat Yesus itu begitu luar biasa, bisa mengajar, bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, meredakan angin ribut, beri makan 5.000 orang, maka orang-orang di sekitar Yesus juga mulai bertanya-tanya, sebenarnya Yesus ini siapa? Orang-orang sekampung Yesus yang melihat Yesus itu tumbuh besar dari dia lahir, tahu Yesus hanya sebagai orang biasa, orang dari Nazaret yang tinggal di kampung, anak orang miskin, ayahnya Yusuf si tukang kayu dan ibunya Maria. Jadi mereka bingung, kenapa orang biasa seperti ini yang kita tahu anak kampung, orang biasa, tapi bisa melakukan hal-hal yang spektakuler seperti itu, yang beritanya sudah tersiar, bahkan mereka lihat sendiri bagaimana Yesus melakukan hal spektakuler itu. Maka mulailah ada gosip-gosip, ada asumsi, ada berbagai macam pendapat orang tentang Yesus itu. Nah, ada yang bilang Yesus itu kayaknya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis waktu itu cukup disegani karena dia berani menegur orang-orang dari dosanya dan menyerukan pertobatan untuk orang-orang. Dia membaptis banyak orang, sampai akhirnya dia dipenggal mati oleh Raja Herodes waktu itu. Nah, waktu orang lain lihat Yesus, ada yang berpendapat, jangan-jangan ini juga Yohanes Pembaptis. Ada juga orang yang mengatakan, mungkin Yesus ini adalah Nabi Elia. Nah, Nabi Elia di dalam perjanjian lama ini adalah nabi yang cukup disegani oleh orang Israel. Dari cerita nenek moyang mereka tahu bahwa Elia ini adalah nabi yang hebat, yang juga bisa melakukan banyak mujizat.
Terus ada yang bilang juga, mungkin Yesus ini adalah Nabi Yeremia atau salah seorang dari nabi-nabi lain. Nah, dalam kitab PL yang mereka baca, mereka tahu ada banyak nabi yang diutus untuk menyerukan pertobatan bagi bangsa Israel yang waktu itu hidupnya sangat bobrok. Karena Yesus juga mengajar dan ajarannya juga di dalam ajarannya banyak sekali dia menyampaikan seruan pertobatan untuk orang-orang, dia memberitakan tentang kerajaan Allah, maka ada orang yang berpikir, mungkin saja Yesus ini adalah salah seorang dari nabi. Nah, tapi teman-teman, dari semua asumsi tentang Yesus ini, banyak pendapat orang tentang Yesus ini, tampaknya belum ada jawaban yang memuaskan untuk menjelaskan siapa sih Yesus itu sesungguhnya. Maka mulailah Yesus bertanya kepada murid-muridnya waktu itu. Yang tadi kita baca di ayat di Matius 16 tadi itu ya. Yesus bertanya dengan murid-murid yang satu geng dengan dia, yang biasanya ikut dengan dia kemanapun dia pergi, yang lebih dekat sama dia. Yesus tanya kepada muridnya, nah sekarang kalau kamu bilang, siapa aku ini? Dan mengejutkan sekali teman-teman, seorang murid Yesus yang bernama Simon Petrus itu menjawab seperti ini, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wow, ternyata ini jawaban yang sesungguhnya, teman-teman. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya Mesias ini artinya apa? Kita mungkin juga sering dengar ya, Mesias ini artinya apa? Satu pengakuan yang luar biasa dari Petrus berkata Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, Mesias ini Mesias ini sebenarnya diambil dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Jadi kalau Alkitab Perjanjian Lama kita, bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani, dan Mesias ini adalah kata dalam bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Yunaninya, bahasa dalam Perjanjian Baru, dipakai kata Kristus, yang sama artinya dengan Mesias. Jadi Mesias sama dengan Kristus, yang artinya adalah yang diurapi, the anointed, yang dipilih, the chosen. Jadi Mesias dan Kristus sama-sama punya arti yang sama, orang yang diurapi, yang dipilih. Nah, jadi teman-teman, Mesias atau Kristus itu bukan nama belakangnya Yesus, kan? Kita sering dengar Yesus Kristus. Kristus bukan nama belakangnya Yesus, seperti kalau kita ada namanya Stephen Jansen, Jansen itu nama belakang. Tapi Kristus bukan nama belakang dari Yesus, tapi Kristus itu, Mesias itu lebih merujuk kepada title, kepada sebuah gelar yang ditujukan pada Yesus. Nah, kita sudah lihat yang artinya adalah yang diurapi, yang dipilih. Sekarang mungkin teman-teman juga masih bingung ya. So what kalau gitu, yang diurapi, yang dipilih itu maksudnya apa? Nah, waktu itu teman-teman, orang yang diurapi, orang yang dipilih itu merujuk kepada orang-orang pilihan. Hanya orang-orang tertentu yang punya sebutan diurapi atau dipilih. Mereka itu dikhususkan, dipilih untuk melakukan tugas tertentu. Dan biasanya yang diurapi itu hanya 3 macam orang ini. Bisa ya nabi, imam, atau raja. Dalam Alkitab kita bisa lihat beberapa ya, ada Nabi Elisa, Imam Harun, Raja Saul, Raja Daud. Ketiga orang ini yang punya posisi sebagai nabi, imam, raja adalah orang-orang yang dipilih, yang diurapi, yang punya posisi khusus untuk melakukan tujuan Allah. Nah, tapi di dalam Perjanjian Lama juga dinubuatkan bahwa akan ada seorang yang akan datang yang dipilih oleh Allah untuk diurapi oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, dialah yang disebut sebagai Mesias. Memang di dalam Perjanjian Lama disebutkan 3 macam orang itu, ada imam, nabi, dan raja yang diurapi, dikhususkan untuk melakukan tujuan Allah. Tapi juga dinubuatkan bahwa akan ada datang seorang yang lebih besar, seorang Mesias, yang memang sudah direncanakan oleh Allah, yang akan datang. Dia adalah orang yang dipilih, yang diurapi oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, Mesias itu adalah Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya begini. So what dengan Mesias? Kenapa dibutuhkan seorang Mesias? Kenapa harus ada seseorang yang datang, yang diurapi oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel? Apa hubungannya dengan kita saat ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari saya ajak kita untuk saksikan lewat penjelasan dari video ini.
Ada sebuah kisah yang menarik di bagian awal Alkitab. Ada Adam dan Hawa, dan mereka tinggal di Taman Eden. Dan segala sesuatu yang ada dalam taman ini sangat baik. Itu persis seperti yang seharusnya. Kecuali di sana ada satu pohon yang dilarang oleh Allah untuk dimakan buahnya. Karena pohon itu berbahaya dan bisa membunuh mereka. Jadi begitu saja. Jauhi pohon itu dan kita akan baik-baik saja? Betul, itu terlihat cukup mudah. Namun di dalam taman ini ada seekor ular. Dan ular itu mulai mengatakan cerita yang berbeda. Ular berkata, jika engkau memakan buah pohon ini, engkau tidak akan mati. Tetapi engkau akan menjadi sama seperti Allah. Lalu Adam dan Hawa percaya kepada ular itu. Dan mereka pun memakan buah itu. Akibatnya, segala kebaikan yang ada di Taman Eden musnah. Dan kejahatan dan kematian pun masuk ke dalam dunia baik milik Allah. Nah, mengapa ada seekor ular yang bisa berbicara di dalam taman? Maksud saya, ini adalah sebuah masalah. Ya, ini sangat aneh. Yang lebih aneh lagi adalah Alkitab tidak menjelaskan mengapa atau bagaimana ular ini bisa ada di dalam Taman Eden. Alkitab hanya menyajikan ular sebagai ciptaan yang memberontak terhadap Allah dan menginginkan manusia untuk meragukan kebaikan Allah dan membawa mereka kepada jalan kematian. Apapun asal-usul ular itu, dia adalah sumber kejahatan yang menjalar ke dalam dunia dan kehidupan kita, bahkan sampai saat ini. Namun ada sebuah pengharapan di dalam kisah ini. Allah membuat janji yang sangat menarik kepada Adam dan Hawa. Bahwa kelak ada seseorang yang akan datang, dia keturunan Hawa. Dan orang ini akan datang dan akan meremukkan kepala ular dan menghancurkan kejahatan dari akarnya. Namun dalam peperangan itu, si ular akan meremukkan tumitnya. Jadi, itu seperti tindakan saling menghancurkan. Ya, ini merupakan janji yang aneh, tapi juga indah. Dan kisahnya menggantung di sana sampai pada peristiwa inti selanjutnya di dalam kisah ini. Yaitu ketika Allah memilih seseorang bernama Abraham. Allah berkata bahwa melalui keturunannya, kebaikan dan berkat akan dipulihkan kembali untuk bangsa-bangsa di dunia. Dari garis keturunan keluarga ini, akhirnya kita menemukan salah satu cicit Abraham yang bernama Yehuda. Yehuda menerima sebuah janji bahwa seorang raja akan lahir dari keturunannya dan seluruh bumi akan mengikuti raja ini. Dan dia akan membawa perdamaian dan harmoni, dan akan ada banyak makanan, anggur, dan susu, serta kebun-kebun anggur. Dan itu akan menjadi luar biasa. Raja pertama yang kita temui dari garis keturunan Yehuda adalah Raja Daud. Dia seorang pahlawan. Mungkin dialah yang akan meremukkan si ular. Namun kenyataannya, Daud telah terinfeksi oleh kejahatan yang juga menimpa umat manusia. Daud tidak pernah meremukkan ular, malah sebaliknya. Meski demikian, Allah membuat sebuah janji kepada Daud bahwa raja ini akan lahir dari keturunannya. Namun jika kita mengikuti kisah ini satu persatu, setiap generasi dari keturunan Daud adalah pecundang. Mereka tunduk pada ular, mereka memilih yang jahat. Mereka mengejar uang, seks, dan kekuasaan, serta menyembah allah-allah lain. Semuanya menjadi semakin buruk karena mereka membawa bangsa Israel kepada kehancuran. Dan kerajaan Babel yang bengis menaklukkan mereka. Sekarang tidak ada lagi seorang raja yang akan menggenapi janji ini. Tampaknya semua rencana sudah gagal. Tetapi dalam masa kegelapan ini, ada sekelompok orang aneh yang disebut para nabi. Mereka terus-menerus berbicara tentang seorang raja yang akan datang dan mengingatkan tentang janji bahwa ia akan datang dan akan mengalahkan kejahatan. Dia akan memulihkan Taman Eden. Salah seorang nabi yang bernama Yesaya mengatakan lebih banyak tentang mengapa raja ini akan diremukkan. Yesaya mengatakan bahwa raja yang dijanjikan ini akan menderita oleh karena kejahatan manusia. Dan itu akan membunuhnya. Tetapi dia akan kembali dalam sekejap. Yesaya mengatakan, oleh karena raja ini telah menderita kesakitan, maka sekarang dia menjadi sumber kesembuhan bagi orang lain. Tetapi kemudian kitab perjanjian lama berakhir. Dan raja yang akan menemukan ular yang sudah dibicarakan oleh banyak orang tidak pernah datang. Inilah mengapa ketika perjanjian baru dimulai, kita diperkenalkan kepada Yesus dari Nazaret, bukan sebagai seseorang yang biasa, melainkan sebagai seseorang yang datang untuk menggenapi janji spesifik di masa lalu. Ya, kita belajar bahwa dia berasal dari keturunan Daud, Yehuda, dan Abraham. Dia mengelilingi Israel sambil menyerukan bahwa kebaikan kerajaan Allah telah datang. Dia mulai melawan dampak kejahatan dalam hidup manusia dengan menyembuhkan mereka dan dengan mengampuni mereka dari dosa dan kejahatan mereka.
Banyak orang menjadi percaya bahwa dialah raja yang dijanjikan. Tetapi Yesus mulai mengatakan kepada pengikut-pengikut terdekatnya bahwa dia akan menjadi raja dan membawa kedamaian dengan mengambil alih dampak kejahatan manusia ke dalam dirinya. Sebuah luka fatal akibat gigitan ular. Tepat sekali, dan tampaknya ular menang. Kisah ini sebenarnya bisa menjadi sebuah tragedi jika bukan karena kisah yang terjadi selanjutnya. Yesus bangkit dari kematian. Dan sekarang, Yesus memiliki kuasa atas kejahatan dan maut. Nah, kisah selanjutnya dari Perjanjian Baru menyatakan bahwa kuasa Yesus atas kejahatan dan maut telah tersedia untuk kita mulai melawan dampak kejahatan dalam hidup kita sekarang. Tetapi, kematian dan kejahatan tetap menjadi masalah bagi dunia dan bagi kita. Dan kisah Alkitab diakhiri dengan penggambaran masa depan ketika Yesus datang kembali dan menyelesaikan tugasnya. Dia mengalahkan ular satu kali dan untuk selamanya. Dan dia memulihkan kebaikan Taman Eden ke dalam dunia. Ya, teman-teman, saya berharap setelah kita menyaksikan video tadi, kita bisa lebih paham kenapa Allah mengutus Mesias yang digenapi di dalam diri Yesus. Nah, teman-teman, kalau tadi kita lihat ulang ya, kalau kita lihat ulang sebutan yang diurapi itu berlaku untuk, tadi saya katakan berlaku untuk imam, untuk nabi, dan untuk raja. Maka sekarang di dalam diri Yesus, ketiga hal ini dipenuhi, teman-teman. Tadi ya, saya katakan yang diurapi itu adalah sebutan untuk nabi, imam, dan raja. Maka di dalam diri Yesus, ketiga hal ini dipenuhi. Yesus adalah nabi karena dia merupakan perwujudan firman Allah yang hidup dan dia memberitakan firman itu. Dia juga adalah imam karena kematiannya merupakan penebusan bagi dosa kita dan kita diperdamaikan dengan Allah. Dia juga adalah raja, karena setelah Yesus bangkit, Allah memberikan segala kuasanya dan dia akan memerintah untuk selama-lamanya. Maka teman-teman, satu kabar baik untuk kita ketika hari ini kita bisa mengenal, bahkan kita mengaku bahwa Yesus itu adalah Mesias. Kristus sudah mengalahkan kuasa dosa dan membebaskan kita. Ini adalah satu berita baik untuk kita. Kita sudah dibebaskan dari hukum dan perbudakan dosa dari akibat ular tadi itu. Dan di dalam Sang Mesias itu kita mendapatkan hidup baru yang sudah diperdamaikan dan dipersatukan dengan Allah. Sekarang kita bisa punya relasi yang dekat dengan Allah. Nah, maka teman-teman, waktu kita menjalani hidup kita di dunia ini, kita punya pengharapan. Kita sudah dibebaskan dari perbudakan dan hukuman atas dosa, maka hidup kita jadi penuh arti. Karena kita punya jaminan hidup kekal, sebab Sang Mesias itu sudah hidup dan mengalahkan dosa, mengalahkan maut juga. Nah, maka berbahagialah kita teman-teman kalau Tuhan membuka mata hati kita untuk percaya dan untuk melihat Mesias itu. Sama seperti Petrus yang bisa membuat pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, karena Bapa di sorga menyatakan hal itu kepadanya. Teman-teman, orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Yesus waktu itu menantikan kedatangan Sang Mesias yang bisa membebaskan mereka dari perbudakan Romawi. Mereka terus menanti dalam pengharapan. Tapi sayangnya ketika Yesus lahir sudah hadir di depan mata mereka, sudah melakukan begitu banyak perbuatan mukjizat, mereka masih tidak percaya bahwa Yesus yang ada di depan mata mereka itu adalah Mesias yang sesungguhnya. Mereka tidak bisa menerima Mesias yang seperti itu. Bahkan merekalah yang menyalibkan Sang Mesias itu. Dan ironinya sampai akhirnya Sang Mesias itu mati dan bangkit kembali pun, mereka tetap mengeraskan hati dan tidak mau percaya kepada Yesus sampai hari ini. Sampai hari ini orang Yahudi itu masih mengeraskan hati dan masih menantikan Mesias. Sangat ironi bukan teman-teman? Teman-teman, saya berdoa kiranya Allah juga membuka mata hati kita supaya kita bisa mengenal Sang Mesias itu secara pribadi lewat firman-Nya. Sehingga kita bisa memperoleh hidup di dalam namanya. Dari mana kita bisa mengenal dan mengalami Sang Mesias itu? Tentu saja dari firman-Nya yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Yohanes tadi di dalam akhir kitabnya berkata, semua yang tercantum di dalam kitabnya itu sudah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Dan supaya kamu
oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Teman-teman, lewat pergaulan saya dengan firman Tuhan setiap hari, membukakan mata hati saya tentang siapa Yesus Sang Mesias itu sebenarnya. Waktu saya sedang gelisah, sedang butuh kekuatan, Tuhan menunjukkan bahwa Dia adalah penolong yang sejati, dan saya cuma perlu datang kepada Dia. Waktu saya merasa khawatir, tidak mampu melakukan pekerjaan saya, Tuhan menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang hidup, yang mampu menuntun dan memberikan kekuatan kepada saya. Lewat firman-Nya, saya mengenal Tuhan lebih dalam sebagai Allah, sebagai sumber hidup saya. Teman-teman, mari pakai waktumu yang ada dalam masa mudamu untuk bergaul dengan firman Tuhan. Waktu-waktu seperti ini, waktu-waktu kamu sendiri di rumah, setiap hari ada banyak waktu yang sebenarnya kita bisa pakai untuk bergaul dengan Tuhan dan mengenal Dia lebih dalam. Dan sekarang bagaimana dengan teman-teman? Menurut kamu, siapakah Yesus itu? Kiranya teman-teman juga bisa menjawab, Yesus, Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup, Allah yang memberikan kekuatan, memberikan hidup kepadaku. Biarlah engkau boleh mengalami Yesus setiap hari di dalam hari-harimu, dalam setiap hal yang kamu lakukan. Ini PR kita bersama teman-teman. Di sepanjang hidup kita, kita belajar terus untuk mengenal Dia lebih dalam. Nah, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh diberitakan, membuat kami lebih mengenal siapakah Yesus itu sesungguhnya. Biarlah kami pun boleh membuat satu pengakuan secara pribadi, mengamini, meyakini bahwa Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, yang memberikan hidup kepada kami, membebaskan kami dari kuasa dosa, memberikan kepada kami kekuatan untuk kami menjalani hari-hari kami. Berkatilah anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, supaya mereka boleh terus berjalan dan bersandar di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa, menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Amin. Thank you teman-teman buat yang sudah hadir di persekutuan Zoom kita pada pagi hari ini. Saya menyambut teman-teman yang hadir saat ini, senang sekali boleh ketemu dengan teman-teman. Di hari ini ada satu teman baru ya yang bergabung. Welcome Harvard Edison dalam persekutuan Zoom kita. Nanti akan di-invite ke dalam grup. Kalau berkenan, boleh buka kameranya untuk kita boleh kenal Harvard. Halo Harvard. Ya, halo, boleh introduce yourself? Mungkin nama, sekolah, kelas berapa? Sekolah di Di Sutomo ya? Ya. Kelas 8, ya. Ya, oke. Thank you Harvard. Welcome to Fellowship Tim GKI Medan ya. Senang sekali Harvard boleh bergabung. Semoga minggu-minggu depan boleh ikut bergabung lagi dengan kita ya. Nah teman-teman, minggu depan ibadah kita juga akan tetap dilakukan lewat Zoom. Nah kita berdoa ya supaya kondisi boleh semakin membaik. Kita 2 minggu lalu sudah mulai ibadah onsite online, tapi ya karena kasus semakin tinggi beberapa minggu ini, jadi akhirnya membuat kita harus lewat Zoom lagi. Nah, teman-teman, jaga kesehatan ya, stay safe, stay healthy. Teman-teman, makan makanan yang bergizi, konsumsi vitamin, dan segala macam ya, jaga kesehatan. Dan tetap semangat untuk studinya, tetap semangat untuk belajar. Oke.
mungkin sebelum kita bubar, saya mau ajak kita untuk take foto sebentar ya. Boleh teman-teman buka kameranya. Kita ya take sekali supaya kita ada dokumentasi. Halo, halo semuanya. Ya, halo yang masih malu, halo jangan malu-malu. Jangan keraskan hatimu. Ya, ayo, ayo. Siapa lagi nih? Oke, ready? Ya, ya sudah. Oke. Silakan, Russell. Betul. Udah ya? Sudah. Oke, sip deh kalau gitu. Thank you teman-teman buat kehadirannya. Yuk, sebelum kita bubar, sekali lagi kita mau tutup di dalam doa ya. Mari kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami lewat Zoom hari ini. Kami bersyukur Tuhan boleh memberkati. Kami berdoa untuk hamba-Mu berdoa untuk anak-anak ini, untuk remaja-remaja yang Kau kasihi ini, biarlah mereka boleh terus belajar bersandar kepada Tuhan. Berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan di tengah tingginya kasus Omikron. Biarlah Tuhan boleh tetap menjagai mereka, Tuhan boleh memberkati di dalam studi mereka, biar mereka juga boleh terus bersandar dan berharap kepada Engkau, dan mereka boleh semakin mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, see you teman-teman. God bless you. Teman-teman pengurus boleh stay sebentar ya. Hai Niko. Oh gitu. Gua tadi nyari video gua gak ada dong. Gua lupa masang deh. Hah? Aduh, kirain lu sombong. Kirain lu udah sombong sekarang. Enggak lah. Ya kan baru nemu kan. Iya, Maaf telat. nggak apa-apa. Gimana kabarnya? Baiklah. Baik ya. Eh. Di sana mas balik online ya, yo? Enggak sih. Offline semua sih di sini. Di sini kayak gak ada Kasusnya apa-apa. nggak terlalu tinggi ya? Naik sih, cuman mereka ngurusnya cepat. Iya, lebih gercep ya. Iya. Ya. Maaf tadi tidak nyala. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, welcome back. Oh iya, gua Ya. balik lagi ya. Ya, semangat ya untuk kuliahnya. Thank you. Gua leave dulu deh. Bye-bye. Ya, bye-bye. Halo Angel Adrian. Halo, Nah, sehat-sehat ya. sehat-sehat. Oke. Halo Irene. Ya, see you ya minggu depan. Oke. God bless. Ya, teman-teman, hari ini super sepi ya. Ada yang lagi ujian piano, ada yang